Ya, ayo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Logitrack Sistem Informasi Logistik berbasis Web. Proyek ini kami kerjakan untuk mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Anggota kelompok kami sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Pratama dengan NPI 14623300127. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan NBI 14623000136. Kemudian perkenalkan, nama saya David Gibran Maulana dengan NPI 14623000036. Kami di sini mengambil tema bisnis logistik karena melihat banyak perusahaan logistik masih melakukan kegiatan pengiriman secara manual, misalnya lewat Excel atau buku catatan. Akibatnya sering terjadi beberapa masalah, seperti data pengiriman mudah hilang, status pengiriman sulit dilacak, pembuatan laporan operasional membutuhkan waktu yang lama, koordinasi antar admin kurir dan pelanggan sering terlambat. Dan masalah ini yang kami coba atasi melalui sistem yang kami kembangkan. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat sistem. Tujuan utama dari Logitrack adalah membangun sistem informasi logistik berbasis web yang bisa membantu pencatatan, pelacakan, dan pembuatan laporan secara otomatis. Manfaatnya antara lain admin bisa mengelola data pelanggan dan pengiriman, kurir bisa melihat daftar pengiriman yang terbaru, status barang, pelanggan bisa melacak paket sendiri lewat website yang kami buat, manajer dapat melihat laporan performa operasional secara otomatis. Dengan begitu, aktivitas logistik jadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu analisis pemangku kepentingan. Kami juga menganalisis siapa saja yang terlibat dalam sistem ini. Ada 4 stakeholder terutama yaitu admin, kurir, dan pelanggan manajer. Untuk admin yang mengelola data di sistem, kurir yang melakukan pengantaran barang, pelanggan yang mengirim barang dan menerima, manajer yang memantau dan memantau performa dan laporan. Masing-masing punya kebutuhan yang kami sesuaikan dalam rancangan sistem. Yang keempat yaitu proses bisnis, yaitu proses bisnis sebelum sistem pelanggan datang ke kantor logistik ini pengiriman secara manual, catat semuanya di buku Excel, kurir menerima daftar pengiriman lewat catatan kertas. Kalau pelanggan mau tahu status paket harus tanyakan dulu. Dan setelah kita perbarui sistemnya, admin input data pengiriman ke sistem dan otomatis muncul nomor resi. Yang kedua, kurir login untuk lihat daftar pengiriman dan update status melalui web yang kita buat. Yang ketiga yaitu pelanggan bisa langsung cek status melalui paket di website. Yang keempat, sistem otomatis membuat laporan pengiriman harian dan bulanan. Formami akan saya jelaskan. Jadi flowchart-nya itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Jadi proses bisnis manual. Proses bisnis manual ini itu yang di offline. Jadi datang ke kantor logistik, catat dan data pengiriman di buku atau Excel. Kurir terima daftar pengiriman manual, hubungi admin untuk tanya status. Nah, ini sistem lamanya. Kami membuat sistem informasi bisnis untuk memudahkan pelayanan logistik seperti itu. Jadi untuk flowchart-nya, proses sistem informasinya yaitu yang pertama di bagian pelanggan itu bisa mengakses website pelacakan.
lalu input resi, lacak status paket, lalu sistem akan menampilkan status paket. Itu di sisi pelanggan. Untuk di sisi admin, yaitu admin akan login, lalu menginputkan data pengiriman ke sistem sesuai dengan data, seperti beratnya berapa, lalu asal dan tujuan pengiriman, serta nominalnya yang tergenerate otomatis. Nah, sistem selanjutnya setelah menginput itu, sistem akan mengenerate nomor resi secara otomatis. Nah, untuk bagian kurir, itu kurir akan login ke sistem, lalu lihat daftar pengiriman. Nah, di sini kurir bisa mulai mengantarkan paketnya. Jadi setelah paket yang diantarkan di daftar paket tersebut, nanti bisa di-update statusnya menjadi sudah terkirim, pending, atau seperti yang lainnya. Seperti itu. Nah, sistem akan menampilkan laporan harian. Sistem bisa menampilkan laporan harian dan total pengiriman. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya yaitu perancangan basis data akan dijelaskan oleh Mas Rahmat. Silahkan. Rancangan basis data. Rancangan basis data dilakukan untuk menggambarkan struktur penyimpanan data sistem logistik. Database ini dirancang agar mampu menyimpan informasi penting seperti data pelanggan, kurir dan detail pengiriman secara terintegrasi. Setiap tabel memiliki atribut dan relasi tertentu yang berhubungan. Berikut adalah struktur tabel yang digunakan dalam sistem informasi logistik. Yaitu yang pertama ada tabel ID customer. Ada ID customer sebagai PK, nama, address text, dan phone. Yang kedua ada tabel kurir yang berisi ID kurir sebagai primary key dan nama sebagai varchar, phone sebagai varchar, area sebagai varchar. Yang ketiga ada tabel shipment yang berisi ID shipment sebagai PK, ID customer, ID kurir, origin sebagai varchar, dan destination sebagai varchar, weight sebagai desimal, dan cost sebagai desimal, status sebagai roll. Yaitu ada perancangan antarmuka. Antarmuka dirancang agar simpel dan mudah dipahami oleh pengguna. Beberapa halaman utama yaitu ada login page, dashboard, form input pengiriman, tracking page, dan laporan. Oke, selanjutnya untuk bagian UI-nya yang ada di Figma akan saya jelaskan. Sepertinya login langsung dari Figma-nya saja. Bentar, masih loading. Oke, mohon maaf lama. Sinyalnya tidak begitu bagus di sini.
Oke, sudah ada. Oke, baik, yang pertama yaitu ada halaman login. Di sini kami buat simpel saja halaman loginnya. Nama sistem informasi kami yaitu Logitrack. Halaman login itu ada username, password, dan di sini bisa milih antara admin atau kurir. Lalu login dan tombol bantuan sederhana. Jika lupa password, nanti akan menghubungi admin sistem informasinya. Seperti itu. Lalu untuk dashboard, yaitu ada dua, dashboard admin dan juga dashboard kurir. Untuk dashboard admin, itu menampilkan data pengiriman bulan ini. Seperti ini, menampilkan diagramnya. Lalu ada juga card untuk menampilkan barang yang dalam proses. Itu di sini ditampilkan jumlahnya ada 127. Lalu akan kalkulasi otomatis yaitu total pengiriman hari ini. Nah, di sini itu ada tabelnya. Di sini tabel itu secara real time itu dilakukan atau diinputkan setiap harinya. Jadi setiap hari akan melakukan input terbaru seperti itu. Nah, untuk dashboard admin ini ada dua tombol yaitu tambah dan juga laporan harian. Untuk laporan pengiriman itu ada di sini. Page-nya itu laporan harian dan juga bulanan seperti ini. Jadi nanti ada card total pengiriman, terus total biaya nanti akan berjumlah uang, terus jumlah paket selesai. Itu akan kalkulasi otomatis juga untuk di sistem informasinya. Lalu untuk tombol tambah itu input akan masuk ke halaman input data pengiriman. Di input data pengiriman ini sesuai dengan database kami, yaitu ada field untuk ID customer, ID kurir, asal, tujuan, beratnya berapa, biayanya nanti akan kalkulasi secara otomatis, menghitung dari asal dan tujuan serta beratnya, lalu statusnya nanti akan otomatis kosong seperti itu, akan otomatis diproses seperti itu. Lalu tanggal pengiriman ini juga auto seperti itu. Itu di sini ada tombol simpan, lalu di sini ada tombol reset dan juga hapus. Seperti itu. Lalu untuk di dashboard kurir sangat simpel saja. Di sini ada 3 card dan juga 1 tabel. Card pertama itu ada menampilkan total paket yang dibawa. Total paket hari ini yang dibawa oleh kurirnya. Lalu di card kedua ini ada paket terkirim, paket yang sudah diselesaikan oleh kurir. Lalu ada paket pending, paket yang seperti semisal harusnya COD, namun orangnya tidak ada dan tidak bisa dihubungi, otomatis paketnya akan dibawa kembali dan nantinya akan berstatus pending, seperti itu. Ini tabelnya. Oke. Seperti itu, simpel saja di dashboard kurir. Lalu ini kami hanya, untuk saat ini kami menampilkan menu untuk logout saja. Nantinya akan ada manajemen user dan lain sebagainya. Oke, dan yang terakhir yaitu adalah halaman untuk cek status pengiriman yang bisa dilakukan oleh user seperti itu. Jadi nanti user akan memasukkan nomor resinya, lalu akan diklik tombol cek resi, nanti akan tampil seperti pada halaman berikut ini. Oke, mungkin segitu saja penjelasan untuk UI dari sistem informasi bisnis dari Logitrack. Seperti itu. Lanjut untuk ke implementasi sistem yang untuk implementasi sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework yaitu Laravel.
Untuk database-nya kami masih menggunakan lokal, menggunakan MySQL. Lalu untuk front end-nya kami menggunakan tampilan itu Bootstrap, nanti di-link-kan di situ. Lalu untuk server lokalnya kita menggunakan SAMPP atau SAM. Nah, fitur yang sudah diimplementasikan yaitu login multi-user, admin dan kurir, serta pelanggan. Lalu CRUD data pelanggan, kurir, dan pengiriman. Pelacakan paket berdasarkan nomor resi. Lalu laporan otomatis PDF, notifikasi status pengiriman lewat email. Seperti itu. Selanjutnya fitur utama sistem. Fitur utama dirancang agar sistem logistik ini benar-benar membantu aktivitas operasional sehari-hari. Selain fitur dasar seperti CRUD data, sistem juga memiliki fitur tambahan yang meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi pengguna. Berikut adalah daftar fitur utama berdasarkan deskripsi singkatnya. Fiturnya itu ada CRUD data, deskripsi yaitu tambah, ubah, hapus, dan lihat data pelanggan, kurir, dan pengiriman. Lalu ada tracking paket, laporan otomatis, notifikasi, dan dashboard analitik. Itu. Ini adalah bentuk pengembangannya dari Logitrack. Itu. Terus yang selanjutnya itu adalah pengujian sistem. Pengujian sistem. Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik sesuai rancangan. Untuk setiap fitur diujikan berdasarkan skenario tertentu dan hasilnya dicatat untuk melihat apakah sistem sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Tabel berikut ini adalah menunjukkan skenario pengujian. Seperti itu. Nah. Untuk yang pertama yaitu fitur login. Itu skenario-nya memasukkan username dan password, lalu memilih role-nya, admin atau kurir, itu lolos uji, lalu CRUD pengiriman, di dashboard admin dan juga kurir, itu lolos uji juga, lalu untuk tracking nanti di bagian dashboard cek resi, itu lolos uji, laporan otomatis yang ekspor langsung PDF juga UI-nya berhasil lolos uji, dan terakhir yaitu notifikasi kirim ke email pelanggan saat status berubah, itu juga lolos uji. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu analisis dampak dan pengembangan lanjutan. Dampak sistem. Pencatatan lebih cepat dan akurat. Lalu laporan otomatis bisa menghemat waktu admin. Pelanggan juga bisa memantau pengiriman paket tanpa repot, tanpa harus menghubungi admin terlebih dahulu. Lanjut untuk koordinasi antar kurir dan admin jadi lebih efisien karena sudah terdata dan dipisahkan untuk dashboardnya. Nah, rencana pengembangan ke depan yaitu integrasi pembayaran via online, OVO, QRIS, atau Midtrans, penambahan fitur barcode scanner untuk kurir, pembuatan aplikasi mobile versi Android, integrasi API ke marketplace Shopee atau Tokopedia, dan fitur notifikasi stok dan laporan keuangan otomatis. Seperti itu. Sekian, mungkin bisa ditutup, Mas Ramadan. Oke, terima kasih Mas David. Kesimpulannya dari semua yang kita jelaskan tadi yaitu sistem Logitrack ini mampu meningkatkan efisien dan transparansi proses logistik yang kami berharap sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan digunakan secara nyata di dunia industri logistik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami ada salah kata.
Sekian selesai dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam